Sebuah polemik penceramah pasang tarif. Ada dua hadis Nabi SAW yang bersinggungan dengan masalah ini. Yang pertama, hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis yang sahih, siapa saja yang mempelajari satu ilmu dari ilmu-ilmu yang harus dipelajari karena Allah Subhanahu wa taala, seperti ilmu syar'i penting, tetapi dia tidak mempelajari ilmu itu kecuali hanya untuk memperoleh keuntungan duniawi, maka dia tidak akan bisa mencium bau surga pada hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Majah. Kedua, hadis dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhumah. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya upah yang paling berhak Anda dapatkan adalah upah dari mengajarkan Al-Quran. Hadis riwayat Az-Zarqani. Syekh Abdul Karim Al-Qudair, ulama senior Saudi Arabia, hafizahullah, menerangkan makna hadis ini. Jika mengambil upah dari mengajar Al-Quran diperbolehkan, maka mengambil upah dari mengajar ilmu yang lain itu lebih dibolehkan. Dua hadis di atas tampak berbeda, karena yang satu tampak melarang mendapatkan upah dari mengajar ilmu agama atau dakwah, sedangkan hadis yang satunya tampak memperbolehkan. Bagaimana cara memahami kedua hadis ini? Selama bisa dikompromi, maka itulah solusi pertama dalam memahami hadis-hadis atau dalil yang tampak bertentangan. Karena metode mengkompromikan hadis-hadis sebagaimana dijelaskan oleh para ulama adalah metode pertama yang harus ditempuh ketika mendapati hadis yang tampak bertentangan. Disebutkan dalam kaidah, mengkompromikan dalil itu lebih utama daripada memilih salah satunya. Cara mengkompromikan kedua hadis tersebut adalah hadis yang menerangkan larangan dari riwayat Abu Hurairah berlaku pada dai yang menjadikan uang atau imbalan duniawi sebagai niat utama. Adapun hadis yang memperbolehkan mengambil upah dari riwayat Abdullah bin Abbas berlaku pada dai yang tidak menjadikan dunia atau upah sebagai niat utama. Niat pokoknya tetap akan berharap pahala atau surga Allah Ta'ala, namun ia tetap diberi upah. Kesimpulan ini sebagaimana keterangan dari Al-Mubarakfuri rahimullah di dalam Syarah Mirqatul Maftih saat menerangkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu di atas. Beliau rahimullah mengatakan yang artinya, tidak akan bisa mencium bau surga pada hari kiamat. Maksudnya untuk orang-orang yang belajar agama hanya untuk mencari kenikmatan dunia saja. Hadis ini menunjukkan bahwa ancaman tersebut berlaku pada orang yang tidak menjadikan tujuan ilmunya kecuali fasilitas dunia saja. Adapun seorang yang mencari ilmu untuk mendapatkan ridho Allah, namun disertai niat mencari dunia, orang seperti ini tidak terkena ancaman pada hadis tersebut. Sehingga mencari ridho Allah adalah niat utama dan mencari dunia hanya sebagai niat pengikut saja. Apakah mungkin bila ikhlas jika tidak menerima amplop? Antara menerima amplop dengan tidak sebenarnya tidak berkaitan dengan ikhlas dan tidak ikhlas. Karena ikhlas ini soal niat di dalam hati. Selama niat dakwahnya adalah karena Allah Ta'ala, maka itulah ikhlas, baik ia menerima amplop ataupun tidak. Seseorang memang bisa saja tidak ikhlas melalui menerima amplop, yaitu dengan menjadikan amplop itu sebagai tujuan utama. Namun, seseorang juga bisa saja tidak ikhlas meskipun tidak menerima amplop, yaitu karena riya kepada orang-orang, dengan mengesankan bahwa dirinya adalah orang yang ikhlas. Syekh Abdul Karim Al-Qudair hafizullah pernah menjawab pertanyaan di atas. Beliau hafizullah menjelaskan yang artinya, oh iya, mungkin saja untuk ikhlas meskipun ia menerima amplop. Hal ini tidak serta-merta menyebabkan tidak ikhlas dalam berdakwah. Iya benar, tidak menerima amplop itu lebih memudahkan seseorang untuk ikhlas atau lebih dekat kepada ikhlas. Namun terkadang tidak menerima amplop bisa menyebabkan seorang tidak ikhlas. Terlebih jika ia tampakkan kepada jamaah supaya orang-orang tahu bahwa dia tidak mau diberi amplop. Ia diceritakan itu di pengajian-pengajian.
Pada kondisi seperti itu, orang yang menerima amplop lebih afdol dan lebih dekat kepada ikhlas daripada dia. Jadi intinya, menerima amplop tidak serta-merta merusak keikhlasan. Memasang tarif dakwah. Memasang tarif dakwah atau ceramah dengan sekadar menerima amplop adalah dua hal yang berbeda. Yang pertama, menerima amplop tidak menafikan keikhlasan, sebagaimana penjelasan di atas. Karena bisa jadi seorang dai telah meningkatkan niat dakwahnya karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Namun, ternyata dia tetap menerima amplop dengan tanpa diminta. Yang kedua, adapun memasang tarif dakwah. Hal ini jelas bertentangan dengan keikhlasan, karena dia sejak awal bahkan sebelum mulai dakwah sudah minta bayaran. Hal ini menunjukkan bahwa uang adalah tujuan utama di dalam dakwah. Seorang dai yang mematok tarif ceramah sekian jam, maka tarifnya sekian juta, atau tidak mau datang kecuali setelah negosiasi harga ceramah per jam. Seperti ini ada indikasi kuat membisniskan dakwah atau menjadikan dunia sebagai tujuan utama dalam dakwah. Dan ini sangat rendah dan memalukan jika dilakukan oleh seorang dai. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari sikap seperti ini. Allah Subhanahu wa taala menyinggung di dalam Al-Qur'an yang artinya, ikutilah orang yang tidak meminta imbalan kepadamu, dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surah Yasin ayat 21. Seorang pernah melapor kepada Imam Ahmad rahimahullah tentang oknum dai di zaman beliau. Ada imam sholat menyampaikan demikian, saya mau jadi imam sholat bulan Ramadan kalian, asal tarifnya sekian dirham. Jawaban Imam Ahmad rahimahullah yang artinya, aku berlindung kepada Allah dari watak seperti itu. Siapa yang mau sholat di belakang orang yang seperti itu? Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kita semua untuk ikhlas di dalam berdakwah, baik melalui lisan, tulisan, atau keteladanan.